Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kesempatan kali ini semuanya masih diberikan kesehatan dan semangat dalam pembelajaran semua materi. Untuk kesempatan kali ini dalam pembelajaran bahasa Inggris kita akan lanjut ke pembahasan present continuous tense. Nah, present continuous tense ini salah satu tenses yang digunakan ketika kita berbicara tentang suatu kejadian atau sedang terjadi. Seperti biasa, ada pola kalimat yang harus kita ketahui di dalam bahasa Inggris, dan seperti biasa ada 3 posisi atau 3 keadaan. Yang satu itu positif, yang keduanya ada negatif dan question. Untuk positif sendiri itu bukan berarti hal yang baik, tapi maksudnya hal yang kita kerjakan. Contohnya, nomor 1, we are learning English. Karena ini sedang, ciri khas continuous atau sedang itu dia menggunakan verb ing. Dan sebelum verb ing dia ada to be. Seperti yang kita tahu, to be dalam present itu ada are, am, is. Lihat contoh nomor 1, di situ subjeknya we, maka to be-nya are, verb-nya itu learn, ditambah ing, maka dia menjadi learning. We are learning English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Ingat, dalam continuous tense dia menggunakan kata sedang, karena sedang berlangsung. Nomor 2, subjeknya itu he, pelakunya itu dia, laki-laki. Maka to be-nya adalah is. Dan kata kerjanya ditambahkan ing. Asalnya read menjadi reading. So, he is reading Quran. Dia sedang membaca Quran. Nah, satu lagi, to be-nya ada am karena subjeknya I. I am eating fried rice with my friend. Saya sedang makan nasi bersama teman saya. Ingat, untuk continuous tense ini dia ada to be dan verb ing. Kalau kemarin itu simple present, dia tidak ada to be. Kata kerjanya pure, kata kerja asal. Kalau di sini kata kerjanya ing dan ada to be. Itu untuk yang positif. Nah, untuk yang negatif ini bukan berarti dia hal yang jelek, tapi hal yang tidak kita sedang lakukan. Contoh, nomor 1. Kalau yang nomor 1 positif, we are learning English, ketika kita tidak sedang belajar bahasa Inggris, maka ditambah kata not setelah to be. Yang asalnya we are learning English, maka kita berubah menjadi we are not learning English. Not itu digunakan atau diletakkan setelah to be. We are not learning English. Yang kedua, di positif itu he is reading Quran. Ketika dia negatif, maka berubah menjadi he is not reading Quran. Tinggal ditambahin not setelah kata to be. Kemudian untuk contoh nomor 3, di positifnya I am eating fried rice with my friend, maka ketiga negatif dia berubah menjadi yup, I am not eating fried rice with my friend. Saya tidak sedang makan nasi goreng sama teman saya, tapi saya sedang makan seblak, atau misalkan saya sedang makan pizza. Nah, itu tinggal ditambah not setelah to be. Lalu bentuk ketiga itu question. How about question? Nah, untuk question tinggal di switch, tinggal di rolling, tinggal di ganti, bukan diganti, ya di switch. Contoh, contoh positif nomor 1 itu we are learning English. Ketika question, maka bukan subjek dulu, tapi si to be-nya dulu. Kalau subjeknya we, maka to be-nya are. Maka ketika nanya ke subjek we, maka pertanyaannya are you learning English? Karena kalau are we learning English kurang enak ya. Are you learning English?
Jadi to be-nya dulu diikutin oleh subjek, baru pekerjaannya apa. Kemudian untuk contoh nomor 2, is he reading Quran? Apakah dia sedang membaca Quran? To be-nya baru subjek, verb ing. Ingat, dalam continuous tense semua bentuk kalimatnya menggunakan verb ing. Nah, di sini ada ada latihan change the sentences to present continuous tense. Contohnya, we learn English. Kalimat we learn English itu sudah benar, tapi dia bentuk posisi atau bentuk kalimatnya bukan tenses continuous, maka dia harus dirubah menjadi tenses continuous. Rubahnya apa? Dalam kalimat soalnya we learn English, kita rubah, di sana tidak ada to be dan verbnya bukan verb ing, maka tinggal ditambah to be. To be dari we adalah are. Learn ditambah English menjadi learn ditambah verb ing menjadi learning, maka bentuk continuous tense dari we learn English adalah we are learning English. Jadi tugasnya adalah kalian merubah setiap kata yang dalam soal ini menjadi bentuk present continuous tense. Semoga semuanya dapat dipahami. Terima kasih. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.